Oke, baik. Mungkin mohon perhatian semuanya Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di dalam ruangan ini. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya jika memungkinkan dan juga menyiapkan komputernya atau juga laptopnya karena kita akan hari ini akan ada demo dari Bapak Entik Insanuddin. Oke. Oke, mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bu, Bapak, Ibu sekalian. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi partisipan dalam acara program pengabdian masyarakat pendampingan PPDB Telkom School 2021 di SMP Telkom Purwokerto dengan tema analisis data driven hasil digital marketing SMP Telkom Purwokerto untuk mencapai target marketing yang tepat. Yang diselenggarakan oleh Telkom School pada Sabtu tanggal 7 pada Selasa, lebih tepatnya tanggal 7 September 2021. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Yanuaryadi K. Baskoro selaku Vice President Primary and Secondary Education Operation Control and Evaluation, Ibu Rahayu Riswati selaku Assistant Vice President Operation Control and Evaluation Secondary and Vocational Education, Bapak dari Kepala Sekolah SMP Telkom Purwokerto, Bapak Widiatmoko ST MMT MBA, Ketua PPDB dan Tim Humas SMP Telkom Purwokerto, Bapak Tri Januari Ariri, Bapak Entik Insanuddin STMT selaku materi kita pada siang hari ini, serta seluruh Bapak Ibu partisipan. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu atau mungkin udah kenal sepertinya karena saya terlihat sering banget nih ngelihat Pak Widiatmoko di sini juga udah sering banget. Mungkin mungkin perkenalan sekali lagi mungkin ya, perkenalkan nama saya Mela Rahensa, di sini saya akan menemani Pak Entik sebagai MC yang akan, memandu acara kita sampai dengan selesai. Oke, mungkin sebelum itu, kita doa terlebih dahulu, sebelum kita mulai. Sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu, maka dari itu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, Mela akan, foto bersama terlebih dahulu. Jadi dimohon Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya karena akan Mela screenshot nih, biar terlihat nih. Udah terlihat Pak Widiatmoko di sini. Selamat siang Pak Widiatmoko, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, selamat siang semuanya Pak Antik. Ya, alhamdulillah Pak. Ayo, monggo dilanjut. Oke. Oke, mungkin langsung aja nih Mela screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin langsung aja nih karena, dokumentasinya sudah selesai, kita langsung aja, ke acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh Pak Entik Insanuddin. Tapi sebelum itu, Mel akan membacakan CV singkat terkait, Bapak Entik Insanuddin STMT. Beliau merupakan salah satu dosen dari Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University, menempuh pendidikan S1 Teknik Mesin di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, S2 Sistem Informatika di Universitas Lalang Buana Bandung. Work experience beliau tahun 2006 sampai 2014, beliau merupakan dosen dan kepala laboratorium komputer di Semantik Dharma Negara. Tahun 2009 sampai 2015, beliau merupakan dosen di Politeknik Piksi Ganesha. Tahun 2009 sampai 2012, beliau merupakan dosen dan juga merangkap sebagai kepala laboratorium komputer di Politeknik Jawa Barat. Tahun 2008 sampai 2016, beliau merupakan dosen dan staf IT UIN di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tahun 2015 sampai 2016, beliau merupakan dosen dan kepala laboratorium komputer di Unibi. Tahun 2016 sampai sekarang, beliau merupakan dosen dan koordinator laboratorium desain multimedia di Universitas Telkom. Mungkin sekian. Oh, ada lagi satu lagi dan mungkin yang sekarang beliau menjadi mentor MBKM
Microsoft di Kemendikbud RI ya, tahun 2021. Oke, seperti itu CV singkat yang dapat Mela bacakan terkait pemateri kita, yaitu Bapak Entik Insanuddin STMT. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke pemaparan materi, tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu sekalian untuk bersiap PC-nya dan juga komputernya karena kita akan ada demo oleh Pak Entik. Oke, mungkin sebelum itu Mela sapa dulu nih Pak Entik. Halo Pak Entik. Ya, Mela. Halo Pak, bagaimana Pak, siap Pak untuk kita mendemokan nih? Ya, Mendemokan ini materi sudah Bapak. siap demo nih. Mereka nanti Bapak Ibu yang hadir sudah siap juga dengan laptop atau komputernya karena ini merupakan bagian dari analisis data driven untuk hasil dari digital marketing yang sudah kita gunakan sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi kita akan coba analisis dengan menggunakan perangkat apa, kita simak aja nanti. Begitu namanya. Oke, kita simak aja langsung ya Pak Antik ya. Ya. Oke, mungkin langsung aja kepada Pak Antik, saya persilakan. Baik, terima kasih Mila. Nah, ini kita akan coba langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan itu sendiri. Nah, di sini saya akan bahas terkait dengan analisis data driven hasil digital marketing SMP Telkom Purwokerto. Tujuannya adalah untuk mencapai target marketing yang tepat. Kebetulan ini kan SMP ya. Kalau SMP itu berarti targetnya adalah bisa dikatakan remaja yang baru ini ya, baru beranjak remaja gitu ya, baru beranjak remaja yang memang sifat SD-nya atau kekanak-kanakannya masih belum bisa ditinggalkan, artinya masih tertempel. Nah, ini untuk mencari istilahnya target marketing seperti apa. Jadi kita langsung saja kita simak ya. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan laptop dan PC yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Baik, kita mulai dari ini Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama itu kita akan simak sebenarnya apa sih data driven itu ya. Kalau misalkan kita melihat dari kalimat ya data berarti sesuatu kumpulan informasi yang banyak, jadi tidak satu atau beragam. Kemudian di sini ada juga terkait dengan data driven marketing. Apa bedanya data driven dan di sini ada data driven marketing. Kemudian ada juga digital marketing ya. Yang kita kenal digital marketing itu adalah salah satu media yang selalu identiknya kalau sekarang terhubung dengan jaringan internet gitu ya. Tapi kita akan lihat apakah seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan bahasan apa itu Google Analytics. Dan mengapa kita menggunakan Google Analytics. Setelah itu kita akan ada demo secara live ya, atau secara langsung. Jadi kita akan coba bersama-sama. Nah sebelum itu kita akan membahas dulu terkait dengan data driven itu sendiri atau dimulai dari data driven. Dan ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sebelumnya di awal saya menunjukkan judul itu dengan tema terkait dengan pusat pelayanan PPDB terpadu. Jadi judul itu sedikit kami tunda terlebih dahulu, kemudian nanti pada saat kegiatan berikutnya kami akan coba implementasikan ya, karena ini ada sedikit hal yang belum bisa disampaikan. Jadi judul ini kami ganti sesuai dengan harapan dari tema PPDB atau penerapan klien mungkinnya atau cara marketing tapi seperti apa, dan di sini saya coba mengambil dengan analisis data driven itu sendiri. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu terkait dengan data driven. Apa sih data driven? Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah proses pengambilan keputusan, artinya kalau misalkan sebuah proses pengambilan keputusan itu dihasilkan dari data dan bukan hanya sempat menghilang ya. Halo? Saya share kembali Bapak Ibu, tadi sempat terputus internetnya. Cek suaranya ada ke sana.
Ada. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita langsung mulai saja. Di sini ada terkait dengan data driven. Tadi kita sempat mengaitkan tentang pengambilan keputusan. Jadi artinya sebuah keputusan itu sebenarnya kita ambil sesuai dengan hasil dari data yang kita dapatkan dan bukan dari berdasarkan asumsi. Oh, anak-anak misalkan dia lebih sering menggunakan Facebook, itu kan asumsi. Tapi kita belum lihat data realnya seperti apa. Apakah benar dia menggunakan Facebook misalkan untuk anak-anak ukuran beranjak remaja sekarang, ya. Kemudian di sini juga dikatakan tidak sembarang diambil, jadi keputusan ini ditentukan atas dasar data, yaitu yang dikaitkan dengan data driven itu sendiri. Nah, kemudian tanpa data pengambilan keputusan bisa meleset. Ini bisa terjadi karena manusia punya banyak bias, artinya hanya berdasarkan asumsi, gitu ya. Kemudian di sisi lain data menawarkan ukuran objektif atas suatu fenomena. Ya itu tadi disampaikan, fenomenanya adalah kebanyakan sekarang anak usia mendekati remaja itu misalkan banyak bermain game, itu kan asumsi fenomena yang ada, tapi belum tentu apakah fenomena itu pendukung terkait dengan data secara keseluruhan, ya. Kemudian dengan alasan ini data bisa membantu manusia, ya, dari hasil yang tertulis tentunya, dan di sini dikatakan seperti yang ditulis oleh Northern University. Jadi metode ini sangat banyak sekarang diterapkan di berbagai industri. Tentunya, ya ini juga merupakan bagian dari industri yang terkait dengan bergerak di bidang jasa, ya, yang dikatakan sebagai pendidikan, yaitu industri pendidikan. Baik, nah itu terkait dengan data driven, ya. Kemudian berikutnya kita akan coba bahas terkait data driven marketing. Nah sebenarnya apa sih data driven marketing itu? Ya, jadi dikatakan bahwa proses pemanfaatan data dengan skala yang besar. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa sekali kita menyampaikan suatu informasi di satu media, katakanlah medianya adalah Facebook, media sosial Facebook, itu tidak hanya cakupan wilayah di mana kita mempublish, tapi mencakup seluruh wilayah yang terhubung dengan internet itu, ya. Jadi itu merupakan bagian dari pemanfaatan data dengan skala yang besar. Dan di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini juga ada salah satu aplikasi atau tools ya yang dapat melihat dari perilaku user, kemudian target audiensnya seperti apa, kemudian sebagai dasar penentuan keputusan marketing, ya, pada akhirnya. Kemudian lahirnya DDM ini adalah untuk mengoptimalisasi proses marketing serta strategi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang diinginkan pelanggan. Jadi kita mencari tahu sebenarnya apa sih keinginan dari anak-anak menjelang remaja ini, ya, terkait dengan pilihannya pada saat dia akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama, gitu kan ya. Nah, ini kita cari tahu, meskipun ada beberapa istilahnya kalau wilayah yang kecenderungannya adalah kita mencari sekolah yang terdekat misalkan, atau kita mencari sekolah yang ibaratnya ya tidak yang banyak peminatnya misalkan, dan kita suka ikut-ikutan. Misalnya sekolah sana kita banyak yang daftarnya, kita ikut daftar ke sana, tapi kita nggak tahu seperti apa sekolahnya, seperti itu. Dan di sini kita harus sebisa mungkin mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil karya-karya anak-anak sesudahnya atau sebelumnya, gitu ya, sebelum mereka sudah melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK. Baik, berikutnya cara kerja dan keberhasilan DDM ini bergantung pada penggunaan informasi, yaitu dalam bentuk data. Kalau sekarang simple ya, jadi tidak lagi kita menganalisis, kita hitung manual dan lain sebagainya, gitu ya, tidak. Dan ini dilakukan dengan cara otomatis, ya, dan menerapkan tergantung kita menerapkannya mau apa, dalam bentuk web atau dalam bentuk media sosial, atau dalam bentuk media digital lain seperti radio, televisi dan lain sebagainya. Ya, sekarang televisi pun kita bisa lihat istilahnya yang sedang live
menonton itu berapa nih di channel kita, misalkan seperti itu. Ya, makanya banyak yang sekarang itu lebih mengarah penggunaan televisi itu ke arah TV digital gitu ya. Nah, itu sisi positifnya, kita bisa pantau mana yang sedang aktif menonton channel tertentu. Nah, itu seperti kita live streaming di internet gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam bentuk data untuk mendorong aktivitas marketing. Artinya kalau misalkan salah satu sumber dengan data-datanya mendukung katakanlah penjualan yang bagus, berarti kita sasar daerah tersebut, atau dengan kita sasar cara yang mendapat menarik minat para klien gitu ya. Nah, kemudian data dikumpulkan pada setiap aspek keterlibatan pengguna, dari demografi hingga metrik luas pasar dan interaksi individu. Interaksi individu ini bisa jadi kita interaksi langsung dengan klien ya. Atau kalau misalkan sebelumnya saya sempat juga menyampaikan pada pihak SMK Telkom Bandung, kita sebisa mungkin atau mungkin sudah pernah dilakukan ya terkait dengan open school. Nah, untuk yang open school ini kita harus bisa menarik, bukan saja untuk menarik bersekolah, tapi menarik si calon siswa itu datang dulu aja gitu ya. Bukan berarti datang kemudian kita ngasih pelatihan-pelatihan, ngasih materi, tidak. Tapi biarkan dia bercengkrama di lingkungan sekolah yang nantinya mereka akan pilih. Artinya kita di situ bisa buka bot-bot gitu ya, bot game misalkan. Bot apa sih aktivitas menjelang remaja ini, kebiasaan anak-anaknya, kita sediakan botnya dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan interaksi individu. Nah, di situ kita bisa langsung berinteraksi atau bercengkrama atau mengundang orang tuanya juga bisa gitu ya, atau berinteraksi dengan orang tuanya dan anak-anaknya itu seperti apa. Kita disisipkan juga terkait dengan adanya merchandise atau hadiah-hadiah buat mereka yang sudah berkunjung. Pada akhirnya mereka bisa melihat langsung, oh ternyata sekolah di sini bagus, ternyata sekolah di sini misalkan kalau dari orang tuanya kurikulumnya bagus dan sebagainya. Kemudian di sini dianalisis untuk menentukan penanda dari sebuah keberhasilan. Ya. Kadang kan kalau secara manual kita mendeteksinya ngisi form, yang daftar nih sekolah, ngisi form, dapat informasi dari mana sekolah kita ini kan Anda daftar misalnya. Di situ ada pilihan misalkan Facebook, Instagram, gitu ya, Twitter, kemudian Google misalkan, atau dari brosur yang kita sebar. Secara data, kebanyakan dia informasinya dari Google misalkan, atau otomatis kalau Google kan dari web ya. Berarti kita sasar ke web. Itu secara data manual. Nah, kalau misalkan secara digital, kita akan lihat apakah lebih efektif dibandingkan dengan analisis secara manual. Itu gambaran untuk analisis data secara sederhana. Kemudian kita coba kembali lagi. Selanjutnya adalah istilah digital marketing. Ya. Nah, digital marketing di sini dikatakan adalah suatu aktivitas promosi dengan menggunakan sebuah media. Ya. Baik itu mempromosikan sebuah brand, produk maupun jasa menggunakan sebuah media. Media yang kita gunakan di sini adalah digital. Digital tidak melulu untuk yang seperti sekarang kita kenal, menggunakan media yang terhubung dengan internet, gitu ya. Nah, dikatakan di sini istilah digital marketing ternyata memang baru ramai seiring dengan semakin banyaknya penggunaan internet. Tapi ternyata teknologi digital ini sudah dimulai dipakai sejak tahun 1910, jauh sebelum kita lahir, ya. Jadi digital itu bukan berarti ada komputer, ada handphone, ada laptop yang terhubung dengan internet, tapi merupakan salah satu media yang pada intinya adalah bisa membroadcast satu informasi ke berbagai wilayah dengan menggunakan media digital. Salah satunya di sini dikatakan adalah sebuah stasiun radio, ya, yang menyiarkan langsung pertunjukan opera dari gedung Metropolitan Opera di
New York yang dapat didengarkan oleh orang-orang di beberapa lokasi yang berbeda di New York dengan menggunakan earphone. Ternyata earphone di New York tahun 1910 itu sudah ada, ya. Kita baru ada mungkin setelah mengenal adanya Walkman, ya. Setelah Walkman itu ada apa lagi? Banyak kegiatan terkait dengan media digital. Baiknya itu terkait dengan digital marketing. Kemudian kita coba ke Google Analytics. Google Analytics ini paling sering kita dengar dan sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan Google Analytics ya. Tadinya kan saya juga ini udah 3 kali ganti judul. Ini kemungkinan beres pelatihan ini atau pelatihan dari SMK sudah mendapatkan gelar Magister Manajemen. Ini seperti itu. Ini kita analisis dengan menggunakan media dengan teknik ilmu manajemen ya. Jadi, kemarin saya sudah izin Bu Marta untuk membawakan materi yang memang kaitannya erat sekali dengan manajemen gitu ya. Kemudian di sini kembali lagi ke Google Analytics. Dikatakan merupakan sebuah layanan analisis web. Jadi Google Analytics itu adalah hanya untuk menganalisis web. Baik itu web dalam bentuk CMS atau Content Management System, ataupun dalam bentuk web murni dari pemrograman HTML top gitu ya, mulai dari pemrograman HTML, PHP dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang web. Nah, bagaimana kalau misalkan terkait dengan media sosial? Nanti kita akan lihat apakah bisa kita analisis, apakah menggunakan tools yang sama Google Analytics atau bukan. Nah, di sini kita perlunya terkait dengan diadakannya demo ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah layanan yang disediakan dan ditawarkan oleh Google yang dapat melacak dan melaporkan lalu lintas situs web. Bukan berarti webnya jalan-jalan, tapi di situ setiap ada yang mengunjungi maka jejaknya ada terekam. Ya, dan kita bisa menganalisis dia paling sering mengunjungi halaman yang mana. Nah, di banyaknya kunjungan halaman itu baru kita sisipkan informasinya. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga di sini Google menunjukkan layanan tersebut November 2005. Ya. Itu sudah sekitar 16 tahunan ya. Nah, kemudian sebagai layanan solo, tetapi saat ini menjadi bagian dari Google Marketing Platform yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dia di situ menginformasikan datanya atau informasinya melalui media website. Terkait dengan Google Analytics. Baik, selanjutnya alasan kenapa sih kita menggunakan Google Analytics? Ya. Di sini dikatakan Google Analytics adalah gratis. Ada gratis yang hanya menggunakan beberapa tools atau menu. Informasi penting tentang bisnis Anda dan yang tidak terkait dengan kebutuhan menganalisa alur dari web atau menelusuri siapa sih yang menggunakan web, kemudian di daerah mana sih dia mengunjungi web dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terdapat di sini dikatakan menyediakan sumber lalu lintas, angka penjualan, tingkat konversi, demografi pelanggan, area misalkan di mana dia mengunjungi, perangkat dan teknologi yang digunakan pengunjung, misalkan browsernya dia menggunakan browser apa gitu ya. Kita juga bisa tahu perangkat yang digunakannya apa, misalkan dari handphonenya Android apa, kemudian perangkatnya mereknya apa dan sebagainya bisa kita lihat. Nah, kemudian dari negara atau wilayah. Kemudian info tentang kampanye pemasaran yang kita tawarkan. Dan yang paling penting adalah kecepatan membuat situs web kepada pengunjung. Mungkin kita pernah menyadari ya terkait dengan banyaknya pengunjung, otomatis web kita jadi down. Ya, jadi nggak kuat menampung banyaknya jumlah pengunjung. Nah, ini juga bisa menganalisis secara keseluruhan terkait dengan kecepatan membuat situs web itu sendiri.
Baik, berikutnya. Sebelum ke situ, di sini sempat ada yang terlewat ya. Nah, ini dia. Data driven tadi ya. Nah, data driven diperoleh untuk menggunakan, nah ini tools yang akan kita gunakan, Google Analytics, Yandex Metrika, dan Agorapulse. Nah, Google Analytics dan Yandex Metrika itu sama fungsinya untuk menganalisis web. Sementara Agorapulse itu adalah digunakan untuk menganalisis media sosial. Nanti kita juga akan temukan terkait Instagram Insight, yaitu Instagram dengan format yang digunakan untuk kebutuhan pemasaran. Ya, nanti kita akan lihat. Baik, selanjutnya kita langsung demo. Nah, diawali dengan ini ya, Instagram Insight. Ya. Google Analytics. Kita mulai saja sebentar. Kita ke Google Analytics. Silakan Bapak Ibu mengunjungi Google Analytics. Untuk halamannya di sini ada share yang dari Google Analytics. Nah, ini halamannya masih loading. Supaya tidak berat, harus tulis semua. Kita masih menunggu proses untuk Google Analytics-nya. Jadi alamatnya di sini Bapak Ibu bisa ketikkan analytics.google.com. Ya. Baik, ini sudah masuk ke dalam layanan dari Google Analytics. Mungkin dari pemateri sebelumnya sudah ada yang menyampaikan Bapak Ibu ya. Ini kita akan coba demokan langsung. Ini ada data yang sudah ada akunnya. Nah, kemarin baru dibuat itu adalah SMK Telkom Bandung. Sekarang kita akan buat SMK Telkom Purwokerto. Nah, setelah Bapak Ibu tampilannya seperti ini, ya, klik yang area paling bawah. Di sini ada admin. Kita klik. Nah, di sini kita akan menambahkan akun sesuai dengan akun yang, misalkan kalau kita ada 2 web, berarti kita menambahkan 2 akun untuk webnya, ya. Ada 3, ya 3 dan seterusnya. Baik, kita mulai langsung kita create account. Kemarin sempat untuk yang SMK itu melakukan pembayaran ya, karena tools yang tersedia itu kita checklist semua, makanya kita bayar. Jadi tidak bisa melanjutkan langsung masuk disisipkan ke CMS-nya ya, atau dalam web. Ini saya analisa untuk yang web Telkom rata-rata menggunakan CMS dari WordPress ya. Jadi kita gunakannya yang CMS-nya. Baik, kita tuliskan di sini adalah SMP Telkom Purwokerto. Ini. Ini untuk yang data sharing option-nya. Jadi di sini kita pilih data sharing-nya mau seperti apa. Jadi mengendalikan beberapa yang kita bagikan.
terkait dengan data Google Analytics ya. Apakah benchmarknya, kemudian technical support dan account spesialis. Kemudian terkait dengan Google produk dan layanan dari Google itu sendiri. Dan di sini seperti apa data dari Google dan seterusnya ya. Kalau kita butuhkan berarti kita checklist. Ini sebenarnya ada versi Indonesia-nya, tinggal langsung kita translate saja kalau misalkan dibutuhkan terkait dengan bahasa Indonesia. Kemudian, nah ini dijelaskan ya, masih ada tersedia sekitar 90 akun lagi. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu sekolahnya memiliki akun yang banyak terkait halaman website-nya, itu bisa maksimum sampai 100 akun. Kalau sudah, kita langsung. Nah, ini untuk yang propertinya ya, properti sebutkan saja sesuai. Ini untuk yang zona, laporan zonanya kita masukkan di daerah kita. Otomatis. Untuk yang clearance-nya bisa dalam bentuk rupiah ya. Kalau misalkan melakukan pembayaran, jadi pembayarannya dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar. Kita cari Indonesia. Ini Indonesia IDR. Kemudian show advanced option-nya. Nah, kita di sini coba untuk yang create universal analytic property. Jadi kita coba membuat analisa properti secara universal atau keseluruhan. Nah, di sini kita masukkan halaman website dari Telkom Purwokerto. SMP. Ini alamatnya. Ini tinggal pilih ya, kalau misalkan HTTPS kita sesuaikan HTTPS, kalau HTTP kita pilih HTTP. Baik, jika kita sudah create dotnya, kemudian enable yang set yang Sherman Google Activity untuk 4 properti tadi di atas, di sini, yang kita checklist secara keseluruhan. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita pilih untuk yang memperbarui properti secara universal, ya baik. Kita pilih secara default, kemudian kita langsung next. Nah di sini kita pilih apa namanya industri-nya bergerak dalam bidang apa? Kita pilih education. Nah ini job and education. Ini jumlah pegawainya. Jadi sekitar 100 sampai 500 gitu Bapak Ibu kurang lebih. Nah ini untuk yang yang secara intensif yang kita butuhkan yang akan dianalisa oleh Google itu yang mana yang kita pilih. Kemarin pas SMK kita pilih semuanya. Pada akhirnya muncul pembayaran. Jadi tidak sempat dilanjutkan untuk penerapan. Tapi untuk penerapan itu sederhana ya. Kita hanya copy dari ID GA dimasukkan ke dalam WordPress GA yang ada di CMS atau di web kita. Ya. Nah, kita pilih misalkan optimize message experience-nya, kemudian optimize advertising, jadi biaya untuk iklan. Kemudian analisis, ini penjualan secara online. Untuk measure atau inisial, jadi terkait dengan ini ya, perangkat atau aplikasi apa yang digunakan seperti ini. Kemudian measure lead generation, nah ini engage kita checklist.
Jadi terkait dengan pengunjung ya. Baik, tapi yang Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Ya, ini disesuaikan. Jadi menganalisis dengan berbeda akun gitu. Jadi ada yang menggunakan akun pribadi, ada yang menggunakan akun sekolah. Jadi disarankan untuk penggunaan terkait dengan apa namanya tools analisis Google Analytics itu sebaiknya tim IT marketing, ya tim IT marketing. Jadi sebelumnya juga mungkin saya sudah sampaikan untuk yang hadir itu sebisa mungkin adalah memang yang dapat memberikan suatu keputusan, gitu ya, yang berdasarkan dari data yang kita dapatkan. Salah satunya adalah Google Analytics ini, ya. Baik, jika sudah kita checklist beberapa pilihan, kemudian kita create. Nah, ini untuk yang apa namanya kebijakan ya. Kebijakan negaranya ada di mana untuk saja dibuka. Nah, ini juga dikatakan untuk perjanjian atau kebijakan dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Nah, definisi, jika ingin baca silakan menuju offline dan sebagainya. Kemudian kita checklist. Artinya kita menyetujui kebijakan yang diberikan oleh Google ya. Kemudian di sini apakah menyetujui terkait dengan measurement atau kontrol data yang secara terproteksi ya. Ya, otomatis kita akan coba menyetujui. Artinya yang data-data kita itu sudah apa namanya secara tidak langsung bebas dikelola oleh pihak Google gitu ya. Seperti itu. Baik, kita langsung accept. Baik, di sini sudah ada untuk yang stream ID-nya, kemudian di sini sudah ada untuk yang kode GA, kita kopikan measurement ID-nya. Kemudian di sini ada ini ya terkait dengan tagging instruction. Jadi untuk penerapan kalau misalkan ini website builder or CMS site, jadi menggunakan apakah website penggunaan website beda bisa membedakan antara website dengan apa namanya CMS website ya. Kalau misalkan CMS website berarti dia menggunakan apa namanya konten dari apakah itu WordPress, apa itu Blogger, apa itu Mozilla, apa itu banyak untuk yang konten dari CMS ini. Kemudian, nah untuk yang di sini additional settingnya ada connected site tag-nya. Nah, satu yang terkoneksi. Kemudian, nah ini string name-nya sudah ada, string URL-nya sudah ada. Ini apa namanya menegaskan ya. Baik, ini semuanya sudah. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke apa namanya ke WordPress-nya ya, ke WordPress-nya. Baik, ini kita untuk yang komputer itu ini sudah, setup asistennya. Nah, ini link Google ADS ya. Kemudian kita langsung buka apa namanya WordPress. Ini untuk data ini aja ya, data dari akunnya. Kita kunjungi WordPress-nya. Nah, misalkan Bapak Ibu yang aktif apa namanya ada tim terkait dengan tim website dari sekolah, jadi bisa langsung diterapkan. Ini contoh untuk yang WordPress ya. Jadi yang WordPress di situ ada terkait dengan integrated dari GA-nya. Baik, nah ini untuk yang plugin. Jadi kita mendapatkan plugin untuk Google Analytics ya. Kita search saja.
GA, ini bekas yang SMK Telkom ya, masih ada. Ini kita instalkan. Nah, ini untuk yang apa namanya, ada untuk konten dari bisnisnya ya, dan tidak berbanyak sementara ya, karena ini hanya demo saja. Jadi kalau misalkan memang ingin betul diterapkan atau sudah diterapkan, kita bisa langsung menganalisis dari Google Analysisnya terkait dengan aktivitas dari pengunjung ya. Nah, ini untuk yang informasi pembayaran ya, jadi harus apa namanya, pemasangan dari GA ini mau tidak mau, karena ini ya, yang WordPress saya sendiri, ini pembayaran. Nah, ini bisa langsung diterapkan untuk yang GA-nya ya. Nah, ini tidak bisa terkait dengan beberapa tools yang kita checklist. Jadi kalau misalkan kita sudah pluginnya sudah diaktifkan, kita bisa langsung memasukkan GA-nya, kode GA yang tadi string tadi. Ini ada beberapa pilihan ya, profession, fitur supportnya, GA tracking-nya, dan lain sebagainya. Ini ada universal analytic, global site tag, legacy, terkait dengan GA. Ini untuk yang GA ada 4 komponen, jadi mengikuti terkait dengan akun GA itu sampai 4 akun GA-nya. Nah, ini juga measurement ID, kemudian ada GA tracking, sampai mana saja. Ada juga untuk yang global site tag plugin. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang WordPress ini, pemasangan GA, mau tidak mau kita harus menggunakan layanan dari bisnis ya, jadi dengan cara berbayar. Nah, ini terkait dengan penerapan GA. Nah, kita kembali lagi ke analitik ya. Setelah kita buat, kita pasangkan di apa namanya, di website kita, kemudian kita langsung analisis hasilnya seperti apa. Kita tinggal klik reportnya ya. Ini reportnya untuk SMP Telkom Purwokerto. Nah, ini reportnya dari user, kemudian rata-rata engagement-nya dalam mengunjungi web kita. Ini untuk yang total pendapatannya berapa. Kemudian di sini ada usernya ada dari mana, misalkan ya, datanya ini ada. Nah, ini untuk yang wilayah, dari mana saja dia berkunjung, kita bisa cek juga. Kemudian ini juga ada ya untuk yang apa namanya, aktivitas dalam cohort ya, aktivitas user activity dalam setiap minggu. Ini dibuat sendiri. Kemudian di sini ada untuk yang usernya ya, user. Menganalisis user atau yang mengunjungi. Kemudian kita juga bisa untuk yang real time bisa juga. Nah, ini yang real time. Kita checklist, kita pilih real time-nya. Nah, ini untuk yang real time ya. Ada juga user by user source, view by page title, jadi halaman mana saja. Nah, event phone by event name. Jadi setiap apa namanya kegiatan ya, kalau misalkan ada acara-acara apa atau terkait dengan berita misalkan. Nah, ini untuk yang application seperti ini. Ya, ini berikutnya di sini ada untuk engagement seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, rata-rata dia dalam mengunjungi misalkan. Nah, ini juga. Nih, semua data untuk dianalisis itu sangat lengkap sekali untuk yang Google Analytics ya. Nah, ini terkait dengan Google Analytics. Kita masih ada lagi apa namanya, Yandex, Agora, dan Instagram Insight. Kita coba kembali lagi ke slide.
Berikutnya ke Yandex. Ya. Nah, ini untuk Yandex Bapak Ibu. Nah, Yandexnya ini kan Yandex untuk search ya. Yandexnya yang Yandex Matrix. Jadi alamatnya adalah ini Bapak Ibu, Metrika Yandex. Nah, ini sama penggunaannya seperti Google Analytics ya. Jadi yang Google Analytics bisa langsung dilanjutkan karena ini tidak terlalu memakan waktu banyak ya, cuma copy GA langsung dimasukkan ke web kita ya. Selebihnya kita hanya tinggal menganalisa hasil dari penerapan GA di web kita. Nah, kemudian kita ke Yandex. Nah, untuk yang Yandex kita coba mulai dari awal dulu, misalkan untuk yang sign up mungkin ya. Nah, ini kita logout. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk sign up terlebih dahulu. Nah, tampilan awal dari Yandex Metrika seperti ini. Jadi ini sama seperti Google Analytics, jadi menganalisis seluruh web yang terintegrasi dengan Yandex. Ya, sama di Google Analytics juga bisa kita kopikan GA-nya, bisa kita kopikan terkait dengan kode HTML-nya misalkan ya. Itu bisa. Ini juga sama, ini kita Google Analytics. Bapak Ibu kalau misalkan ingin memulai, langsung masuk pilih ke sign up. Ada di sebelah kanan atas. Ini sign up, diklik. Internetnya sedang bermasalah, Bapak Ibu, maaf agak sedikit lambat. Nah, silakan diisikan nama, data diri biasa ya, nama lengkap. Untuk yang loginnya menggunakan apa? Kemudian ini ada password dan ketik ulang password yang kita ketikkan di awal. Kemudian masukkan nomor handphone. Nah, diusahakan nomor handphone menggunakan nomor handphone yang Bapak Ibu pegang sekarang handphonenya, ya supaya nanti pada saat dikontak untuk notifikasi itu bisa langsung terkirim. Jadi kita coba saja di sini ya. Enter login, kita menggunakan ini. Nah, ini passwordnya sudah ada. Itu username-nya ya Bapak Ibu ya. Kita ketikkan. Kemudian nomor teleponnya. Ketikkan plus dulu, kemudian 62, kemudian nomor telepon. Oke, selanjutnya tinggal konfirmasi nomornya, nanti ada notifikasi ya. Ini nggak bisa digunakan 53 Pak. 53 ya, dikatakan tidak aktif ya, atau tidak eksis nomornya. 53 20 45 14 38. Oh, batasan eksis ini sudah digunakan 3 kali berarti. Pendaftaran ya, ini sudah digunakan 3 kali. Jadi silakan digunakan Bapak Ibu nomor handphonenya, diketikkan plus 62 kemudian nomor handphone. Jadi ini sudah melebihi kapasitas maksimal dalam registrasi. Baik, jika sudah
Ada notifikasi, kemudian register. Register, kalau misalkan diminta untuk notifikasi cek email, silakan cek email dulu. Kalau sudah cek email, kita langsung login. Ini sudah, kita sudah masukkan passwordnya. Nah, baik, ini untuk yang login dari Yandex ya. Kemudian ini yang tadi ada SMK pembandingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Pak, sepertinya Pak Tunriano mau bertanya, Pantik, atau Ya, bagaimana? Mohon izin perkenalkan, nama saya Tunriano. Saya dari SMK Telkom Bandung, pengajar di program studi multimedia. Mungkin sedikit cerita dulu Pak. Jadi di multimedia itu saya menanamkan mindset ke anak-anak bahwa mereka itu adalah belajarnya adalah seperti berproduksi gitu. Nah, kemudian saya memutuskan tidak boleh ada tugas yang berakhir di meja guru gitu. Bahwa tugas-tugas itu harus kalian publish, perkenalkan ke masyarakat atau adik-adik kelasnya waktu SMP lewat media sosial. Nah, apakah cara tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan brand dari satu produk, khususnya produk multimedia gitu. Tapi sejauh ini yang saya tangkap gitu ya, dari 3 jurusan yang ada di SMK Telkom itu, multimedia emang cukup banyak minati, tapi saya belum bisa tadi menganalisa apakah itu data apakah itu akibat dari tugas-tugas siswa yang di-share di media sosial, atau mungkin perlu belajar lebih jauh lagi untuk menggunakan itu data tadi yang Bapak Erik sampaikan itu. Jadi sejauh mungkin jadi dari data itu juga mungkin bisa lebih bisa lebih valid gitu, informasinya bukan berdasarkan anggapan gitu. Ternyata memang benar bahwa yang mengakses karya-karya yang disajikan siswa itu banyak seperti itu. Saya sendiri tidak menggunakan website. Saya sendiri menggunakan media Instagram pribadi untuk mempublish karya-karya siswa. Atau mungkin ada masukan lain dari Pak Heri terkait hal tersebut. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari saya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi intinya nanti terkait dengan penggunaan arahan dari tugas pada adik kelas, kemudian memanfaatkan dari media sosial, dan di sini disampaikan media sosial yang digunakan itu adalah
media sosial pribadi misalkan ya. Nah sebenarnya sih tidak ada masalah. Nah Bapak Ibu hanya saja kalau terkait dengan apa namanya penerapan terkait dengan tugas itu berarti apa namanya kliennya itu sudah di dalam lingkungan kita Pak. Jadi yang kita sasar itu adalah kliennya yang akan bergabung dengan kita. Nah terkait dengan adanya penggunaan media sosial pribadi, nah diharapkan di sini nanti untuk marketing itu ada akun khusus karena tim marketing ini adalah Nanti suaranya tidak terdengar. suaranya tidak terdengar. Sekarang terdengar. Ya. Tadi hilang sepertinya. Ya, jadi terkait dengan penggunaan media sosial pribadi, nah itu sebenarnya dihindari ya. Kalau misalkan untuk tugas sih nggak ada masalah, tugas sekolah dan lain sebagainya tidak ada masalah. Tapi untuk kegiatan marketing itu sebaiknya memiliki akun khusus untuk marketing dari pihak sekolah, ya. Dan ini sudah ada Pak, sudah ada yang memang official SMK Telkom Bandung, Instagram ataupun Facebook, ya, dan website sudah ada. Tapi ini mungkin apa ya, inisiatif dari saya dan teman-teman guru gitu untuk meningkatkan lagi apa jangkauan supaya SMK Telkom itu lebih dikenal. ya bisa. Ya ini Pak yang sedang kita galakan sekarang yang kita bahas ini arahannya memang ke sana. Jadi kita sasarnya adalah klien yang belum masuk ke dalam lingkungan kita. Terkait dengan menginformasikan lewat media sosial, kan kita nggak tahu. Kita hanya sebatas tahunya pengunjung saja. Di sisi lainnya, kita nggak bisa melihat. Nah, ini ada perangkat yang kita bisa memantau secara keseluruhan, Pak. Jadi yang like-nya memang ada kelihatan kalau secara umum ya, kelihatan like di bawah atas berapa. Tapi pengunjung secara langsung itu nggak bisa terlihat di dalam media sosial itu, meskipun kita hanya melihat sekilas misalkan. Nah itu tidak bisa terpantau Pak. Nah ini nanti ada apa namanya yang bisa menganalisis secara langsung, meskipun dia hanya lewat misalkan, ini ada akun itu kita lewat ya, nah, itu masuk dalam analisis. Ya, baik. Jadi apa yang cerita itu ya Pak ya? Betul. Jadi nanti kita akan lihat Pak, kita akan analisis terkait dengan penerapan media sosial yang memang tujuannya adalah supaya SMP atau sekolah kita lebih dikenal. Cuma kan kita nggak tahu apakah hasil dari apa yang disampaikan oleh kita, baik itu menggunakan media sosial pribadi, apakah dapat menarik calon klien atau calon siswa secara langsung, atau minimal banyak yang melihat deh apa yang kita posting misalkan. Nah itu kita bisa lihat Pak. Nanti kita akan coba di sini. Baik Pak, nanti saya coba pelajari tentang apa data, menganalisa data. Betul. Bisa nanti Pak. Terima kasih Pak Heri. Ya siap. Nanti di Agora Post Pak. Belum nyampe ke sana kita. Nanti kita ada di Agora Post, kita belum nyampe ke sana. Ini udah ada pertanyaan duluan ya, otomatis dijawab dulu. Baik, ya, lanjutin, kita ngelanjut demo dulu mungkin ya Pak Antik ya. Baik, sekarang kita lanjutkan demo dulu. Nanti kita akan analisis terkait dengan medsos yang kita kita gunakan, gitu ya. Oke, kita login with email. Ini baru kita buat ya. Baru kita buat, ini masih kosong, kita gunakan ini. Semua teman.
Ternyata udah lulus belum? Baik, nah, ini terkait dengan Yandex ya Bapak Ibu, kita Kalau lakukan apa namanya aktivitas di dalam ya tangannya mah ketemu ngobrol gitu ya, jelas gitu apa yang ini Yandex Magis. Mungkin Pak Riano belum mute kayaknya nih, Pak Riano. Kenapa? Pak Riano mungkin lupa mute mic-nya sepertinya nih, Pak. kalau enggak itu Dengar suaranya. Gimana? Silakan. tinggal di mana. Cepat nge-mute ya. Oh, Bentar, ini masuknya ke matrik Yandex. Kalau yang matrik Yandex memang ada beberapa apa namanya dia pertanyaan ya. yang Pak, silakan Pak. Nih, internetnya agak lambat nih dari beberapa hari kemarin. Matrika ya. Metrika. Nah, ini dikatakan free ya untuk yang apa? Yang di metrika ini. Nah, ini untuk yang SMK kita sudah buatkan. Nah, sekarang kita akan coba buatkan yang apa namanya? SMP Telkom Purwokerto. kalau diambil contoh yang akun saya bisa nggak kira-kira Pak? Kenapa? Yang dijadikan contohnya akun Instagramnya saya gitu. Oh iya, itu nanti Pak di akhir Pak ada yang bagian Instagram. Proses. Nanti setelah ini mungkin mau langsung lewat ke Agora Pak atau gimana? Luas bebas sih Pak. Ya. Mencobanya sebaiknya lewat apa Pak? Ya. Jadi ini kan istilahnya alternatif nih Pak nih yang saya sampaikan di demokan terkait alternatif selain menggunakan layanan Google Analytics itu ada lagi yang lain yang free yang tanpa bayar yaitu Yandex ya. Nah ini Yandex untuk pembuatan akunnya sama misalkan tag-nya itu adalah ini kita buat yang baru tadi sudah masuk ya ke akunnya itu ada tag kemudian add tag tampilannya seperti ini. Kita masukkan SMP. Ini waktunya masih ada kan ya? Masih ada. Telkom. Kemudian masukkan untuk yang apa? Domainnya ya, alamat email dari SMP Telkom Purwokerto. Kita kopikan ini. Masukkan sama sih sebenarnya alurnya sama. Cuma yang membedakan nanti kita akan lihat sih apa sih yang perbedaannya gitu ya. Nah, ini websitenya ini dikatakan harus tambah menggunakan HTTPS nggak perlu ini otomatis ya HTTPS-nya. Nah, ini untuk yang jika ada halaman tambahan atau halaman yang lain. Nah, ini hanya misalkan untuk menerima data misalkan. Kita checklist, kemudian untuk yang zona waktunya kita masuk misalkan include subdomain kita tinggal cek. Zona waktunya kita pilih yang di Jakarta. Nah ini otomatis goalnya on, biarkan default, kemudian kita buat tag yang baru, tapi sebelumnya kita setuju dulu terkait dengan kebijakan yang diberikan oleh pihak Metrika Yandex. Baik, mungkin ini agak sedikit cepat ya, kayaknya Bapak-Bapak udah sabar terkait dengan akun media sosial. Memang sekarang paling banyak Pak, Bapak Ibu yang digunakan itu adalah media sosial, tapi hanya tidak hanya itu sebenarnya ya, kita fokuskan juga ke web juga gitu ya. Kita harus benar-benar di apa namanya web kita ini benar-benar dikelola dengan
Baik, jangan sampai ada suatu halaman yang beberapa minggu ini itu terus nggak berubah-berubah. Nah, itu juga merupakan bagian dari suatu pengamatan untuk para pengunjung atau calon klien kita. Nah, kalau misalkan di Yandex Metrika, kembali lagi ke Yandex, ini ada beberapa pilihan ya untuk menerapkan bagaimana kita memilih kode dari snippet Yandex ini dimasukkan ke dalam blog kita. Ini ada dalam bentuk HTML, kita tinggal kopikan saja di sini. Kemudian kode HTML ini disimpan di atas atau di sisi kanan, sisi kiri, gitu ya, termasuk tergantung kitanya maunya di mana. Di sini tinggal kita pilih. Kalau misalkan dengan head dan body berarti ini posisinya adalah di atas pertengahan, gitu ya, untuk tampilannya. Di setiap page, ini kode snippetnya. Nah, untuk CMS, nah ini kita tinggal masukkan hanya kode tag number-nya aja, sama seperti tadi, ya. Nah, itu hasilnya nanti kalau sudah, kita bisa langsung mulai ya untuk penggunaan dari script kodenya dikopikan ke dalam web kita. Kalau misalkan dalam bentuk CMS, kita tinggal masukkan kodenya saja yang ini ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada SMK Telkom dan SMP Telkom Purwokerto. Nah, hasilnya kita bisa analisis di sini, Bapak Ibu. Sama misalkan terkait dengan engagement atau pengunjung, kemudian usernya dari mana, areanya, mengunjungi, dia terkoneksi dengan internet di daerah mana, itu bisa kita pantau juga ya, secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga bisa ya. Jadi kenapa misalnya ini terkait dengan keakuratan data gitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana ini bekerja dengan beberapa tampilan interface-nya ya. Nah, ini reportnya juga sama seperti Google Analytics, dan ini ada sedikit yang membedakan terkait dengan grafik ya. Nah, ini dalam laporan dalam mingguan, bulanan. Nah, intinya penerapan ini bisa dianalisis jika ID sudah dimasukkan ke web kita. Kalau belum dimasukkan, kita nggak bisa menganalisis hasilnya. Ya, misalkan dari pengunjung, kemudian link URL-nya, kemudian dari trafiknya, dari bounce, ya. Nah, ini terkait dengan report dari yang kita terapkan di dalam website yang kita gunakan. Ini ada standard report, ada my report, dan lain sebagainya. Ini tinggal kita pilih apakah kontennya, audiensnya, untuk yang sasarannya gitu ya. Sumbernya dari mana dan lain sebagainya bisa kita terapkan juga. Ini untuk yang user, jadi untuk kalau misalkan Bapak Ibu pengelola webnya untuk menganalisa ada beberapa user, kita tinggal tambahkan user yang bisa melihat analisis yang kita terapkan pada Yandex Metrika di web kita. Ya. Nah, ini untuk yang usernya. Ya. Nah, ini user SMP Telkom, kita juga bisa menambahkan beberapa user ya untuk hasil dari ini ada tambahannya di sini berarti sebentar. Jadi tidak hanya satu yang memantau ya. Ini untuk yang user SMP Telkom. Kita lihat ini dari Rusia, ini jadi terjemahannya langsung ke Rusia. Ini pemetaan net, scroll net, untuk klik netnya seperti apa. Dan misalkan ini mengkondisikan di mana dia ngeklik misalkan ya. So, statistik for click on this site. Jadi kita dikunjunginya berapa kali sih? Misalkan kita di Google nih, search, ngeklik halaman web kita, nah itu langsung masuk ke dalam report kita. Baik, seperti itu. Integration ini berintegrasi dengan perangkat yang lainnya. Terintegrasi ya. Nah, ini misalkan integrasinya ke mana? Apakah CMS-nya, site builder, terus Go, kemudian e-commerce, dan lain sebagainya. Ini untuk integrasinya ya. Nah, ini ada Google ADS juga bisa kita integrasikan. Nah, ini untuk yang CMS ya, yang digunakan atau yang kita gunakan. Baik, ini terkait dengan Yandex Metrika Bapak Ibu.
Nah, sepertinya kita sudah diawali dengan pertanyaan tadi. Kita masuk untuk terkait dengan penggunaan media sosial, Bapak. Ya, nah kita langsung saja kembali lagi ke sini. Nah, ke Agora Post ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini udah ada nih, bisa 4 ke Agora Post ya. Kita klik Agora. Nah, ini untuk yang analisis media sosial Bapak. Ya, Agora Post ini adalah merupakan layanan website yang dapat menganalisa website yang kita gunakan. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini jadi mengendalikan semua sosial media yang kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menganalisis hasil dari apa yang sudah kita promosikan melalui media sosial yang kita gunakan, baik Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai itu silakan pilih ini ya, type or ini. Di sini Bapak Ibu harus daftar dulu. Jadi kalau bisa ini tim IT dari tim marketingnya harus memiliki ini. Jadi kan ini ada anggaran khusus untuk marketing ya. Jadi manfaatkan anggarannya mulai sekarang itu kita menggunakan layanan dari Agora Post-nya. Karena ini sangat penting sekali yang dapat digunakan untuk menganalisis yang pada akhirnya kita mengambil keputusan lebih tepat kita marketingnya ke media yang mana, apakah web, apakah media sosial, apakah yang lainnya seperti radio atau brosur atau televisi. Seperti itu. Jadi kita web sudah, sekarang langsung ke media sosial. Nah, ini untuk daftar, Bapak Ibu silakan langsung daftar. Jadi ini wajib menggunakan email bisnis atau email kantor atau perusahaan. Kalau Gmail, Yahoo dia nggak mau. Nah, silakan daftar dulu Bapak Ibu. Ini saya sudah mendaftarkan 2 alamat email. Kemudian konfirmasi email kalau sudah, kemana konfirmasinya. Kemudian password seperti biasa. Ini password yang strong ya, huruf besar, kecil, kemudian ada simbol dan angka. Baik, jika sudah, langsung sign up. Silakan Bapak Ibu. Ini untuk mencoba gratis selama 7 hari. Saya menggunakan ini yang akun Telkom itu 4 hari yang lalu, berarti masih ada waktu 2 hari lagi ke depan ya. Baik, jika sudah, langsung kita login. Oke, kita langsung login. Nah, kalau sudah login, di sini ada media sosial yang sudah saya pasangkan, yaitu Twitter dengan Line. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan lagi, berarti kita tinggal menambahkan akun media sosial kita. Ya, ini untuk yang publish. Jadi, setelah kita daftar di sini, kita mempublishnya melalui akun ini, karena kan ini khusus digunakan khusus untuk misalkan marketing. Ya, marketing kedepannya kita menggunakan self publish itu adalah layanan dari Agora Post-nya, ya.
Baik, kita misalkan coba tambahkan untuk yang media sosial yang baru ya. Ini saya kira tinggal 70 hari lagi, 10 hari lagi. Ternyata. Kalau pergerakan. Nah, ini untuk yang profilnya, nah kita coba tambahkan media sosial yang satu lagi coba sebentar. Nah, ini untuk yang menambahkan profil yang baru, kita misalkan menambahkan apa di sini? Ada Facebook. Ada Facebook page, ada Facebook grupnya. Jadi kalau misalkan share di grup, misalkan ada grup untuk marketing misalkan, ini bisa buat Facebook grupnya, ya. Jadi semua guru wajib gabung ke grup itu, kemudian saling kita berbagi informasi di grup Facebook itu dan lain sebagainya. Nah kemudian yang Instagram ini wajib menggunakan Instagram bisnis, ya. Jadi bukan Instagram yang non bisnis atau Instagram private ya atau personal, ya. Nah di sini juga ada untuk yang layanan YouTube channelnya. Ya, ada berapa banyak sih yang mengunjungi YouTube kita misalkan. Kita bisa tambahkan di sini. Sekarang kita akan coba tambahkan kemarin sempat terkendala ya di Instagram bisnis karena terkait dengan direct ke Facebook. Kita sekarang coba tambahkan Facebook deh. SMK Telkom kemarin sempat kita tambahkan Facebook, ini Instagram kendala di koneksi ke Facebook-nya. Baik, ini sudah kita lanjutkan sebagai N. Nah, sudah langsung. Oke, ada notifikasi enggak? Untuk kebijakan tidak ada. Berarti kita langsung pilih oke. Ini pilih salah satu ya, sebagai list Facebook page, jadi satu namanya, dan page directnya langsung ke Facebook. Nah, ini harus dikoneksikan dulu ternyata, ya, jadi disesuaikan untuk menambahkan sebuah media sosial di Agora, ya. Tapi untuk yang apa namanya Twitter sudah terdaftar, jadi silakan Bapak Ibu daftarkan yang Twitter, atau kita coba sekarang yang Instagram lagi deh. Ya. Ini sudah bisnis, ya kemarin sudah dijawab juga bisnis, ya, tapi dia nggak mau masih nggak mau. Kita coba lagi sekarang. Instagram profile connected, yes, ya. Nah, ini coba connect lagi. Ini sudah connect. Kita menambahkan Instagram yang bisnis, ya. Jadi nanti ada caranya di akhir untuk menjadikan Instagram personal kita menjadi bisnis. Tapi untuk yang Instagram marketing itu wajib menggunakan layanan dari Instagram bisnis, ya. Sudah kan? Oke. Ini izinkan untuk mengakses seperti biasa. Jadi setiap kita aktifasi salah satu aplikasi, pasti pihak perusahaan dari pemilik aplikasi itu ingin mendeteksi kontak kita, misalkan aplikasi apa aja yang misalkan di kita, kemudian foto, dia bisa akses, dan lain sebagainya. Ini pemaksaan kehendak ya. Jadi kalau tidak diizinkan ya kita tidak bisa menggunakan layanan aplikasi tersebut. Nah, ini masih tetap berputar di situ ya, sama seperti kemarin. Nah, sekarang kita akan coba yang sudah tergabung. Kita menganalisis misalkan yang Twitter ya.
Yang Twitter kita coba analisis. Ini kebetulan menggunakan dari akun Telkom ya. Emailnya maksud saya. Ini. Ini untuk yang publish, jadi publish bisa dari sini langsung ya, Bapak Ibu. Ini Bapaknya langsung ke ini. Kita akan coba dari report nih, Bapak Ibu. Kita klik yang report nih. Ini akun Twitter, reportnya seperti apa. Jadi karena di sini kita belum mempublish, jadi kita nggak akan kelihatan engagement, nggak kelihatan brand awareness, atau misalkan postingan kita yang paling banyak pengunjung ini ada untuk yang brand awareness-nya. Ya. Kemudian terkait dengan konten, community management, coba terkait dengan global secara keseluruhan. Ya. Kemudian dengan performance-nya. Ini untuk yang seperti yang tweet publish-nya ada berapa, total like-nya ada berapa, secara keseluruhan ada di sini. Ya. Itu terkait dengan analisis menggunakan, nah ini keandalan ya, terkait dengan promosikan di Twitter misalkan. Seperti apa nih? Kita bisa memilih beberapa pilihan. Nah, ini kemarin saya sudah publish latihan analisis data driven SMK Telkom. Ya, yang like-nya kita belum kelihatan. Ya, NCC juga sama, atau yang mengunjungi atau mengikuti ya. Ada tweetnya. Nah, ini otak tidak terbatas jangkauannya, tapi bisa terbatas. Ini sama sekali belum ada yang muncul. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat secara langsung. Baik, nah itu untuk analisis dengan menggunakan Agora Pulse. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan aplikasi yang ada. Ini ada dalam bentuk trial terlebih dahulu. Jadi kita bisa gunakan dalam jangka waktu, kalau enggak salah ini sekitar 2 mingguan ya. Jadi silakan mulai hari ini atau besok bisa kita manfaatkan terkait dengan analisis menggunakan Agora Pulse untuk media sosial. Seperti itu. Baik, berikutnya kita langsung ke terakhir nih. Di Instagram Insight yang tadi Bapak Ibu tanyakan sudah dijelaskan di Agora tadi, tapi di sini ada lagi nih Bapak Ibu. Kita langsung ke Instagramnya ya. Nah, ini Instagram Insight ya. Dan Bapak Ibu digunakan dulu ke
Baik, Bapak Ibu, nah kita akan coba melihat dari Instagramnya. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang Instagram. Jadi kita fokus ke terkait dengan analisis Instagram yang kita miliki, atau yang khusus untuk mempromosikan terkait dengan marketing dari sekolah ya. Di sini kita masuk, pilih yang paling bawah yang ada gambar foto akun kita. Itu paling bawah kanan ya, paling bawah kanan. Nah, di sini ada terkait dengan informasi profil kita. Kemudian pilih yang 3 slide di kanan atas. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, Bapak. Ada setting, update, insight. Nah, kita akan lebih mengarah ke insight-nya. Jadi kalau misalkan sudah aktif insight-nya, berarti Bapak Ibu sudah mengaktifkan terkait dengan apa namanya Instagram bisnis ya. Nah, untuk mengaktifkan di sini ada setting. Kita pilih setting. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah seperti ini tampilannya, Bapak Ibu pilih account. Nah, di bawah itu ada pilihan switch to professional. Switch to professional account. Bapak Ibu pilih yang profesional. Kalau sudah, kembali lagi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi beda, yaitu profile, promotion, dan insight. Ya. Nah, sekarang kita akan cek kalau sudah Bapak Ibu ke insight. Tap insight-nya. Nah, di insight ini saya sudah nge-post dalam posisi Instagram saya ini profesional ya. Kita cek, kita analisis. Nah, ini hasil dari postingan. Ini kita bisa lihat yang paling banyak dikunjungi itu ternyata foto gambar saya dibanding yang ketiga lainnya ya. Kita coba tap. Nah, ini kalau misalkan dari sini kan kita nggak bisa melihat. Nah, yang like, sebenarnya yang like-nya ini ada ya. Ini dari sini ada pengunjungnya, kemudian apa ini? Nah, ini foto, video, dan lain sebagainya ditampilkan di sini. Ya. Nah, pada saat di-share yang ini itu tampilannya beda. Di bawahnya ada view insight promote ya, untuk promosi. Jadi beda. Kalau misalkan belum profesional, tampilan view insight-nya nggak ada. Seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan bukan profesional, ini nggak akan ada tampilan promosinya. Baik, Bapak Ibu, seperti ini untuk yang kalau misalkan kita dapat langsung memantau kaitannya dengan Instagram kita ya. Nah, ini untuk promosi kita ketikkan apa bla bla bla, di sini kita langsung bisa promosikan. Baik, seperti itu untuk yang Instagram Insight. Jadi kita mempromosikan di Instagram, kita bisa juga langsung lihat atau langsung pantau ada berapa pengunjung di postingan yang kita posting ya. Ini follower, kemudian ada ini top location-nya yang paling banyak di Bandung ternyata di sini. Age rank-nya rata-rata yang mengunjungi itu usia berapa ya? 35 sampai 44, 25 sampai 34 ya. Gendernya yang ternyata banyakkan yang woman, yang men ya, yang laki-laki. Ini sangat lengkap sekali. Ini untuk yang audiensnya ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Untuk Instagram Insight. Mangga, saya kembalikan lagi ke Nela. Silakan Nela. Oke, baik. Makasih Pantik telah memberikan
materinya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Karena aku buka sesi tanya jawab. Tapi mungkin sebelum itu, Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi atau daftar kehadiran dan kuesioner di link yang sudah Mela kirim di chat. Nanti Mela kirim lagi kalau misalnya itu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Tadi Pak, siapa tadi Pak? Oh, Pak Tun tadi udah nggak ada lagi nih kayaknya nih di sini di ruangan. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Oh, boleh nih Bu Singgi. Bu Singgi. Ih, Bapak ya, Bapak. Pak Singgi. Pak Singgi ya. Boleh. Pak Singgi boleh, Pak Singgi, silahkan. Jika bertanya silakan langsung tanya saja Pak Singgi. Orangnya yang tadi kayak ibu-ibu. Nah, kira. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, Pak Singgi, Pak Misbah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung on-mic aja. Langsung tanya. Maaf, Mbak, salah pencet. Oh, salah pencet. Oke, Pak Singgi. Oke, baik, mungkin dari Ibu Bapak yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait demo yang telah didemokan tadi sama Pak Entik? Boleh nih. Izin Pak tanya, Widiat nanti Moko nih, mana nih? Oh, Pak Ariri, ada Pak Ariri. Atau bagaimana nih? Iya, Oh, iya. halo Pak Ariri. Selamat siang. Ya, silakan Pak Ariri. Ya, izin tanya Pak Anti. Ya, silakan Pak. Ya. Ini terkait dengan media promo secara digital kan, terus terang saja SMP Telkom baru memaksimalkan dari Facebook sama Instagram ini Pak Anti. Iya, iya. Iya. Tadi saya perhatikan ada beberapa tools yang dapat kita jadikan sebagai alat pengukur ya nanti Ya. untuk digital marketing ya. Ya. Nah ini kalau untuk Instagram Insight kan memang mungkin sudah pasti ya ada bisa kita gunakan karena sasarannya tepat. Gitu. Tapi tadi yang saya perhatikan ada Yandex sama Agora itu nampaknya harus akun profesional atau akun premium gitu ya Pak Anti ya. Iya, betul. Untuk Google Analytics sendiri apakah mungkin bisa digunakan untuk mengukur sosmed gitu Pak Anti? Bisa Pak. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat dari Instagram Insight ini kan tadi sudah didemokan Pak ya, terkait dengan usia yang mengunjungi, kemudian pengunjungnya berada di mana saja gitu kan ya. Nah ini pun dia ada fiturnya yang terdapat di Agora, itu lebih luas lagi untuk yang usernya hanya saja kita tinggal diintegrasikan. Yang tadi sudah dimasukkan juga yang Twitter, saya sudah posting tapi yang view-nya nggak ada. Karena apa? Karena saya lebih banyak nge-follow yang kayak Microsoft, jadi yang perusahaan-perusahaan besar gitu Pak. Jadi kayaknya kalau mengunjungi yang kecil ini nggak ada. Jadi istilahnya tertimpa. Makanya di situ kita juga harus sesuaikan apa yang kita follow gitu Pak. Jadi yang kita follow itu sesuaikan dengan tingkatan kita. Kalau misalkan melebihi dari tingkatan kita itu gampang tertutup. Misalkan saya ini di Twitter follow yang CNN misalkan, follow lagi yang BBC, follow lagi yang pokoknya yang istilahnya yang skalanya lebih besar. Nah itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk yang Instagram ataupun Twitter atau Facebook. Kalau bisa yang kita follow itu adalah sesuai dengan target market kita. Misalkan SMP Telkom ini kerjasama dengan siapa gitu, kita follow. Jadi kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah ini efektif terkait dengan analisis media sosial dengan menggunakan layanan Agora, ya kalau saya bisa sampaikan ini sangat efektif Pak, seperti itu. Oh gitu, pakai Google Analytics pun juga bisa ya, termasuk istilahnya akurat gitu dan bisa kita jadikan sebagai pedoman gitu ya.
itu akurat karena ini yang bekerja istilahnya mesin learning ya Pak ya. Jadi menggunakan mesin learningnya. Jadi dia menganalisis secara langsung. Mungkin yang apa namanya ada pemateri kita Pak Agus dia menerapkan yang mesin learningnya. Nah itu adalah penerapan yang secara mandiri gitu Pak. Kalau ini kan sudah ada mesinnya. Gitu. Jadi menerapkan di dalam aplikasi gitu. Cara kerjanya ya Pak ya. Jadi kalau keakuratan ya insya Allah akurat. Seperti itu Pak. Ya, Riri. ada lagi nih Pak Antik ya. Ya, gimana? Ini untuk meningkatkan follower gitu Pak Antik. Selain dari Google Analytics tadi, apakah ada tools khusus gitu biar sampai secara biometrik, bukan secara biometrik ya, artinya secara mungkin secara instan bagaimana untuk caranya bisa meningkatkan follower gitu Pak? Ada solusi Pak? Kalau meningkatkan follower berarti kita broadcast-nya harus lebih banyak Pak. Broadcast-nya. Misalkan kita broadcast, taruhlah kita punya data, misalkan media sosial dari beberapa SD misalkan Pak. Punya data dari beberapa SD. Nah, kita follow, kemudian kita broadcast. Otomatis kan masuk ke dalam media sosial sekolah tersebut. Nah, setelah masuk ke sekolah tersebut, otomatis kan ada istilahnya siswa-siswanya lah gitu kan. Kalau sekarang kayaknya waktu-waktu santai kita mengunjungi media sosial itu selepas maghrib, kalau nggak selepas isya. Nah, biasanya menjelang malam itu sudah kita nggak lepaslah dari handphone gitu untuk mengunjungi misalkan dari postingan, dari status dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kalau menurut saya sebaiknya kita tingkatkan broadcast terkait dengan apa yang kita follow, siapa yang kita follow. Jadi misalkan SD ya udah kita follow yang Instagram atau media sosial SD secara keseluruhan datanya. Kalau misalkan secara otomatis kita kita harus promote juga Pak, promosi juga Pak akhirnya. Seperti itu. Pada akhirnya sih kita ke arah sana lagi. Jadi mempromosikan istilahnya untuk sekian follow dapat merchandise apa misalkan ke salah satu siswa misalkan Pak. Misalkan ke salah satu siswa coba ini promosikan kalau misalkan kamu dapat sekian follow nanti ada merchandise atau bingkisan sekian gitu. Bisa juga dengan cara seperti itu. Untuk memperbanyak follower. Seperti itu Pak. Ya. Maksudnya tadi berarti kita follow dulu ke akun IG SDC gitu ya Pak ya? Betul. Karena kan lalu kita mention gitu atau kita tag gitu ya Pak? Betul. Untuk postingan kita gitu ya? Betul. Otomatis kan ke broadcast ke sana Pak. Kalau kita follow. Oh gitu. Iya. Kita follow terus kita mention gitu ya atau kita tag gitu ya? Ya. Ya, makasih. Ya, siap. Oke, mohon maaf sebelumnya nih Pak, Mela kayaknya jaringannya jelek banget. Lagi hujan badai nih kayaknya di Lampung nih, jadi parah jaringannya. Oke, setelah Pak Ariri mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mela persilakan. Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana? Apakah ada? Oke, sepertinya. Sama Mela Cimahi hujan. Iya, Bu. Kayaknya lagi hujan badai nih, Bu, ya di seluruh Indonesia, Bu. Jaringannya jelek banget soalnya, Bu. Aduh. Oke, baik. Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi nih, Pantik. Ya mungkin kita tutup aja atau bagaimana, Pantik? Baik. Mungkin kita sapa dulu Bu Marta mungkin. Boleh. Silakan. Halo, Bu Marta. Halo, Mela, Pantik. Izin ini, aduh hujannya gede banget Pak di sini. Serius? Di aku loh Bu. Di Cimahi gede banget ini volume handphone udah maksimal sebenarnya cuma mudah-mudahan sih tetap kedengar ya suaranya. Hujannya memang lagi besar banget di sini tapi mudah-mudahan sinyalnya tetap stabil sih bisa kedengeran. Iya, amin. Sama Bu di Lampung juga Bu, hujan badai Bu. Sama ya? Sama ya Mela ya? Nggak tahu nih di Purwokerto hujan badai atau tidak nih Pak Riri? Terang di sini, Bu. Oh, cerah ya. Cerah. Ya. Cerah berawan. Cerah berawan. Di sini hujan badai. Jadi seperti itu Marta, ini sepertinya sudah ada pertanyaan lagi mungkin ya.
Silakan, Mela. Iya, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara kita pada siang hari ini langsung kita tutup aja nih ya, Pak Antik ya. Baik, jadi demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebisa mungkin dimanfaatkan layanan aplikasi yang sudah ada. Ya intinya kita mulai dari besok mungkin ya untuk penerapannya secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa memilih mana yang tepat sebagai media marketing yang kita gunakan. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Antik telah memberikan ilmu kepada kita semua dan semoga ilmunya dapat diaplikasikan juga nih sama SMP Telkom Purwokerto. Dan mungkin sekian ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada acara-acara selanjutnya. Saya Mela Rensa selaku MC, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.